Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang saya muliakan, kita masih di bab tentang ikhlas karena memang pembahasan kita di kitab Riyadhus Shalihin kemarin baru selesai sampai hadis yang keempat. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, ya. Ini ya tentang bagaimana kurang lebihnya stressing di dalam judul kajian di bab yang pertama ini, yaitu tentang ikhlas dan ihdharun niyah. Ya. Makanya Imam Nawawi ini setiap kalimat dalam judul ini yang akan beliau bahas dalam setiap bab-babnya itu. Ya. Tentang keikhlasan, tentang ihdharun niyat, bagaimana menghadirkan niat. Ya. Saya melihat yang tema kita hari ini, bagaimana Imam Nawawi menguatkan lagi cara menghadirkan niat itu gimana sih? Ya, dalam setiap seluruh kegiatan amal kita, ucapan kita, dan dalam berbagai macam kondisi yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, kita lihat pada temu kita yang lalu, yaitu pada hadis yang keempat, ya. Di sini oleh Imam Nawawi mengangkat tentang bahwa di Madinah ada orang yang tidak ikut perjalanan kamu, dia yang begitu panjang dalam perang Tabuk dan juga tidak melewati lembah dan ngarai, tapi dia hadir bersama kamu. Ya. Cuman mereka tertahan dengan sakit. Ya. Mereka ikut terlibat mendapatkan pahala dalam perjalanan kamu. Nah, ini luar biasa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada para sahabat dahsyatnya niat itu, ya, sampai dirasakan betul kehadirannya oleh Rasulullah SAW. Jadi ini kelasnya tinggi, ya, niatnya itu begitu hebat sampai Nabi merasakan kehadiran niatnya itu. Nah, itu di hadis yang keempat, ya, diinformasikan secara gaib, ya, bagaimana niat itu sampai bisa hadir dalam sebuah perjalanan yang begitu luar biasa, yaitu perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pada hadis yang kelima, ya, ini penggambaran tentang kehadiran niat itu dalam dunia nyatanya, kira-kira gitu. Nah, kalau tadi dunia gaibnya dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu pada hadis yang kelima, ya, Imam Nawawi mengangkat hadis ini, wa an Abi Yazid ma'an ibnu Yazid ibnu Akhnas radhiyallahu anhu. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Ya. Qala kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fa wada'aha inda rajulin fil masjid. Faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha. Wa qala wallahi ma iyyaka aradtu. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Ya, ini hadis riwayat Bukhari. Ya. Bapak Ibu sekalian, hadis ini kurang lebih maknanya ini dari Ma'an, ya, yang mendapatkan kunyah Abu Yazid, Ma'an bin Yazid, bapaknya Yazid, ya, bin Akhnas, di mana di sini disampaikan bahwa Yazid, ya, Ma'an, Yazid dan kakeknya ini, ya, ini mereka ini dia, bapaknya dan kakeknya ini semuanya sahabat. Ya. Jadi dia mencerita, ayahku Yazid ini, ya, pergi keluar memberikan sedekah beberapa dinar, gitu, diberikan kepada seorang yang ada di masjid.
Lalu aku datang, ya aku ambil dia, riwayatnya gitu. Aku ambil dia. Riwayat lain mengatakan dia minta izin kepada orang yang telah diberi sedekah itu, diambil lagi, ya, diambil buat dia, diizinkan kepada orang yang telah dikasih sedekah itu. Ya. Kemudian anak ini lapor kepada bapaknya bahwa sedekah yang dikasih fulan itu aku sudah minta izin, aku ambil buatku. Marah bapaknya itu, bilang, wallahi, ya, demi Allah, aku ini ngasih sedekah bukan buat kamu, gitu kan. Bukan kamu yang aku inginkan. Akhirnya tampaknya ribut gitu. Fahasam tuhu ila Rasulullah. Khasam tuhu itu jadi kayak ini mengadukan. Kalau terjemahan sederhananya mengadukan, tapi khasam tuhu itu jadi kayak ribut, kayak mau kelahi. Ya, akhirnya dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian menariknya Rasulullah SAW bersabda, laka manawaita Yazid, kamu tuh sudah dapat pahala wahai Yazid, sesuai dengan niat kamu. Walaka ma akhadta ya ma'an, dan itu juga ya sedekah yang kamu ambil itu hak kamu juga, katanya gitu. Ya, nah ini kurang lebih maknanya itu seperti ini. Ya, jadi nah ini riwayat juga disampaikan karena sudah diizinkan tadi orang masjid itu ngambil sedekah yang diberikan ayahnya Yazid, ya, ayahnya Ma'an. Ya. Jadi di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Abu Yazid ini marah, gelisah. Infak sedekah yang sudah diberikan kepada seorang diambil anaknya sendiri. Anaknya juga protes gitu, merasa nggak salah gitu. Orang udah minta izin kok gitu. Ya, diambil, kebetulan mungkin anaknya punya kebutuhan gitu. Dan tampaknya orang diberi sedekah juga ngelihat ya nggak ada masalah gitu terhadap yang sedekah yang diambil pada anaknya itu. Tapi bapaknya ngasih sedekah ini marah, gelisah. Ah, nah, ini yang pertama ya kita lihat. Nah, berikutnya kita lihat pada hadis yang keenam. Nah, hadis yang keenam ini kita simpan dulu nih makna yang kelima ini nih. Saya ingin menangkap pesan bagaimana seorang yang memberikan sedekah itu marah, gelisah karena sedekah yang diniatkan itu tidak sampai kepada orangnya. Padahal udah dikasih, gitu. Tapi diambil anaknya sendiri gitu. Sampai ngadu tuh mau berantem menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu hadis yang kelima gitu ya. Nah sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya yang keenam. Ini kisah tentang sahabat Sa'ad bin Abil Waqqas. Sa'ad bin Abil Waqqas ini beliau bercerita ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nengokin beliau lagi itu sedang sakit keras kayaknya, dan nengokinnya kebetulan saat itu Rasulullah sedang hajatul wada. Nah, beliau mencerita saat itu kondisinya sudah dalam min waja'in ishtadda bih, aku sedang sakit keras, sakit yang aku rasakan pokoknya berat lah saat itu. Nah, dalam kondisi begitu, saat ini Sa'ad bin Abi Waqqas yang dikatakan di sini disebutkan adalah ahadatil asyaratil masyhud lahum bil jannah. Bahwa beliau ini 10 orang yang mendapat kabar gembira dari Rasulullah SAW merupakan ahli surga. Ya, tentunya hadisnya menjadi menarik ya. Para sahabat aja sudah boleh dikatakan radhiyallahu an sudah mendapatkan keridhaan Allah, artinya sudah ahli surga. Ini saat mendapatkan kabar gembira lagi. Artinya makomnya itu memang dahsyat gitu ya. Nah, beliau mencerita, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni amma hajjatil wada' min wajhin ishtadda bi. Ya Rasulullah nengok aku saat aku sedang sakit dan saat itu beliau sedang melaksanakan haji wada. Nah, kemudian saat mengatakan, ya Rasulullah, ini qad balagha bi minal waja' ma tara. Kamu kan lihat wahai Rasulullah, aku ini sedang sakit berat ini. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Sementara aku ini orang kaya. Ya, aku banyak punya harta. Tapi ahli warisku cuma satu, yaitu putriku sendiri, satu anak ya, perempuan. Ya, lalu saat ini punya keinginan, afata'asaddaqu bi thulutsai mali, boleh enggak aku ini bersedekah dengan 2/3 hartaku? Ya.
Nalik Rasulullah katakan, qala la, nggak boleh, gitu kan. Qultu fasyitru ya Rasulullah, kalau gitu setengahnya aja. Jadi semangat bersedekah ini memberikan 2/3 harta ini ya untuk infak fisabilillah ditolak oleh Nabi. Karena ditolak, ya kalau gitu dipikir ditolak ini karena kebanyakan, karena 2/3 gitu kan. Ya, kalau gitu setengahnya Rasulullah boleh nggak? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lah nggak boleh juga. Nah, akhirnya turun lagi. Ini semangat bersedekahnya ini luar biasa. Ya, 2/3 nggak boleh, ya sudah turun setengah. Setengah nggak boleh, qultu fathuluthu ya Rasulullah. Kalau gitu sepertiganya boleh nggak? Kata Nabi, wasuluth, al-thuluth, wathuluthu kathir. Sepertiga boleh. Sepertiga juga udah banyak tuh. Ya, oke. Nah, kurang lebih ini terjemahannya saya bisa, supaya waktu kita yang terbatas ya, kita bisa sampai ke. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sepertiga boleh, sepertiga juga udah banyak tuh. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu ya kalaupun wafat, meninggalkan ahli warismu dalam kondisi kaya raya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kondisi miskin, minta-minta pada manusia. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengendalikan ya semangatnya, emosi, sedekahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ingin berbuat baik lebih, tapi oleh Rasulullah SAW diarahkan, ya, jangan semuanya, jangan 2/3 seperti kemudian setengah juga nggak boleh, sepertiga itu udah hebat, udah banyak. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menekankan bahwa apapun yang namanya nafkah, ya, yang namanya kebajikan, innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah, ya, semua nafkah yang engkau berikan niatnya mendapatkan keridhaan Allah, itu pasti Allah kasih pahala, hatta fi, ya, sampai kamu itu ya di sini apa hatta taj'alu fi imra'atika, sampai kamu kasih suapan ke dalam mulut istrimu, ya, itu juga dapat pahala. Jadi kita lihat ini, tema yang pertama adalah semangat yang begitu menggebu-gebu mau memberikan sedekahnya, ya, infaknya fisabilillah, sampai dia lupa ya, dengan keturunannya, warisnya. Ya cukuplah sedikit, yang penting dapat ahli waris gitu. Tapi Rasulullah ternyata mengarahkan jangan begitu, utamakan dulu ahli warismu, jangan sampai ya sedekah banyak tapi yang kamu tinggalkan nanti jadi susah. Tuh, yang kedua ya, ini masih ada kelanjutan ya. Ada kegelisahan beliau yang kedua, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Gitu. Ada kegelisahan karena saat ini sedang dikunjungi Rasulullah dari haji wada. Nah, sebentar lagi kan para sahabat akan kembali ke Madinah. Gitu. Lalu dia Sa'ad bin Abi Waqqas nanya, apakah setelah ini saya ditinggalkan sendiri di Mekah ya Rasulullah setelah mereka pulang ke Madinah? Kata Nabi SAW, kamu nggak akan ditinggalkan. Ya. Rasulullah katakan, ya, innaka lan tukhallafa fata'mal amalan tabtaghi bihi wajh Allah illa zadatta bihi darajatan rafi'atan wa la'allaka an tukhallaf hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurruka bi akharun. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan khawatir, kamu nggak akan ditinggalkan. Kamu nanti akan kumpul lagi dengan para sahabat, ya. Karena misi kamu itu belum selesai. Ya. Jadi seorang itu, ya, Rasulullah ingin menggambarkan dia hidup di muka bumi ini, ya, sesuai dengan misinya. Nah, misi Sa'ad bin Abi Waqqas belum selesai. Kamu akan masih ada usia panjang nanti. Ya. Yang dimana kamu akan melaksanakan suatu amalan yang mendapatkan keridhaan Allah, ya,
Ya, satu amalan yang mendapatkan keridhaan Allah, ya di situ bertambah derajat dan keluhuranmu. Ya. Dan di situ nanti ada orang yang akan mendapatkan manfaat, yaitu kaum muslimin, dan orang lain yang memperoleh bahaya. Karena saat nanti setelah itu dia akan membebaskan Irak, ada perang Qadisiyah, ya, dan beberapa perang lainnya. Disitulah bagaimana orang-orang kafir mendapatkan bahaya dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat juga menjadi gubernur melaksanakan hari-hari berikutnya dengan penuh keadilan. Nah, gitu. Jadi kegelisahan Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi perhatian di hadis ini yang diangkat oleh Imam Nawawi. Ya, bahwa kegelisahan jangan sampai umurnya ini tidak kumpul bersama orang-orang yang baik. Ketika dia dikunjungi di Mekah dalam kondisi sakit, dia khawatir ini kunjungan terakhir, dia akan wafat dan sahabat akan pulang, dia nggak ketemu dengan orang-orang yang terbaik. Tapi Rasulullah masih menjanjikan, kamu umurnya masih panjang. Gitu. Makanya kemudian Rasulullah SAW berdoa untuk para sahabat semuanya ini. Ya, di sini ada doanya. Allahumma amdi li ashabi wa hijratuhum wa la taruddahum ala aqabikum. Ya, ada doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah sempurnakan semua pahala sahabat-sahabatku dan hijrah mereka itu jangan sampai engkau balikkan mereka menjadi musuh. Ya, memang disinggung di sini dari Abu Ishaq menambahkan ada nama Sa'ad yang lain namanya Sa'ad bin Khawlah, dia ya, meninggalnya di Mekah. Ya, Rasulullah merasa kasihan. Artinya bagaimana emosinya Sa'ad bin Abi Waqqas ingin kumpul ya bersama sahabat-sahabat yang lain, itu digambarkan di sini sampai Rasulullah kasihan ketika ada Sa'ad bin Khawlah itu yang meninggalnya itu di Mekah. Ya. Ya, mungkin nanti kita perlu cari tahu kenapa unsur kasihannya itu. Cuma saya menangkap di sini ada kegelisahan Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu semangat punya harta banyak, ingin semangat bersedekah. Ya, sampai dia sedikit mengurangi hak ahli warisnya gitu yang diingatkan oleh Rasulullah. Yang kedua ada kegelisahan Sa'ad bin Abi Waqqas akan ditinggal sahabatnya pulang dari haji wada. Dan juga ada bisyarah, ada kabar gembira dari Nabi SAW bahwa beliau akan berumur panjang dan beliau akan melaksanakan amal soleh yang mendapatkan keridhaan Allah, yaitu melakukan ekspansi perluasan kawasan Islam ya sampai ke Irak gitu. Ya. Nah, ini dua hadis ini ya teman-teman sekalian menjadi perhatian kita dalam memahami ihdharun niat. Bagaimana sih menghadirkan niat? Nah, dari dua hadis ini Imam Nawawi ini memberikan pesan kepada kita. Ini loh cara menghadirkan niat. Niat yang sampai digambarkan di hadis yang keempat itu Rasulullah SAW itu merasakan walaupun tidak ikut perang tapi hadir ya niatnya itu sampai dalam perang juga. Nah, ternyata ya unsur utamanya ini di mana? Emosi. Ya, setiap kali kita mau punya kebaikan, mau punya keinginan, ya niat itu hadir kalau ada unsur emosinya. Saya ingin mengupas sedikit, ini dikaitkan dengan kajian-kajian tentang ilmu otak begitu ya, ilmu jiwa ya. Nah, di sini bahwa proses ya bagaimana hadirnya niat yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang saya ingin menguatkan lagi sedikit. Ya, Allah Subhanahu wa taala semuanya itu kan bermula dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Ya. Allah katakan misalnya di dalam ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bagaimana otak itu berfungsi ya dari apa yang kita lihat, penciptakan langit dan bumi ya dan pergantian malam dan siang. Ya. Maka nanti ya kalau dari situ nanti otak akan berfungsi dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar.
Yang kita lihat bagaimana proses penciptaan langit dan bumi, yang kita dengar peristiwa pergantian, ya kejadian-kejadian di waktu malam dan waktu ya petang itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita cerna gitu loh. Nah, ini bisa dicerna kalau ada unsur tadi emosinya. Ya. Coba kita lihat berikutnya. Ini ada ayat. Ya. Ayat yang menyebutkan ya afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda. Kalau ini kita bicara secara umum tentang ayat ya alam semesta dengan informasi yang ada. Nah, ini langsung yang kamu lihat. Ya, tidakkah kamu melihat ada orang yang dia itu ya kalau ngasih sedikit udah gitu kemudian kerit lagi, pelit lagi gitu kan. Ah, gitu. Tuh, yang kamu lihat afara'ait. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Nah, kemudian sudah main nih di sini di akalnya. Ini orang-orang yang pelit seperti ini, yang ngasihnya serba perhitungan seperti ini, memangnya dia kira ya, dia bisa ngelihat situasi alam gaib gitu. Ah, gitu. Ya. Atau kata Allah, amlam yunabba bima fi suhafi Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Nah, untuk membangun ya mindset kita, akal kita supaya sempurna, tidak cuma apa yang kita lihat ya atau apa yang kita pikirkan, tapi ini juga perlu kita membaca lembaran-lembaran yang lain. Ya, lembaran yang Allah berikan kepada Musa, kepada Ibrahim, Al-Qur'an, ini dalam rangka menyiapkan nanti emosi yang benar gitu. Ya. Atau yang kita dengar misalnya di sini ada ayat yang dalam surah Zumar, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya. Bahwa yang namanya ulil albab itu adalah orang-orang yang ketika dia mendengarkan informasi itu dia selektif. Yastami' itu nggak cuma yasma, nggak cuma dengar, tapi dia selektif terhadap informasi yang masuk. Maksudnya selektif apa? Sembari dengar, sembari mikir. Itulah. Nah, ini yang dikatakan Nabi Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti itu ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Itulah orang yang mendapatkan hidayah, itulah orang yang memfungsikan otaknya. Jadi, bagaimana informasi diseleksi, otak berfungsi. Bagaimana ketika dia melihat ciptaannya di langit dan di bumi, semua perubahan yang ada di waktu malam dan siang, otaknya juga berfungsi. Ya. Nah, saya ingin menekankan di sini, ada lintasan-lintasan pikiran. Nah, saat ini ketika lewat lintasan pikiran, otaknya belum berfungsi. Ya, mulai ada otaknya berfungsi kalau ada ditimpali dengan emosi, mulailah masuk menjadi sebuah memori. Ya, istilah kita itu nanti akan menguat lagi menjadi sebuah ide. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya ini menurut ilmu ya, ilmu mempelajari tentang otak, itu ternyata ya, Bapak Ibu sekalian, ini menarik otak kita. Ini otak sebelah kiri, ini otak sebelah kanan. Jadi katanya ya, bahwa semua yang kita lihat, semua yang kita dengar itu masuk dulu ke otak kiri. Ya. Jadilah itu lintasan-lintasan pemikiran. Ya. Masuk dulu di otak kiri. Nah, nanti ketika terbangun emosi, karena setiap kali yang kita lihat itu, ya, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati, kan gitu. Ya kan? Ya, bahasanya tuh. Artinya dari situ yang kita lihat, yang kita dengar itu masuk ke bawah emosi. Nah, ketika terjadi itu, ya, ini menurut ilmu otak ini, terjadilah itu listrik, ada loncatan-loncatan listrik dari otak sebelah kiri ke otak sebelah kanan. Cut gitu. Kayak konslet gitu. Ya. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, kalau ada emosinya, lahirlah itu ya elektron-elektron itu, lompatan-lompatan listrik itu dari kiri ke kanan. Nah, makin kuat emosinya nanti itu ya listriknya makin kencang gitu.
Lama-lama makin kuat emosinya itu. Terbangunlah jembatan antara otak kiri ke otak kanan. Nah, ini ingatannya sudah kuat. Ini sudah menjadi memori dan mungkin sudah menjadi ide, bahkan sudah bisa menjadi sebuah keyakinan ketika jembatannya makin kuat. Mungkin jembatan pertama mungkin sekedar ya kayak kayu-kayu cuman ditebang, ditaruh plok gitu kan. Tapi kalau makin kuat akhirnya jadi jembatan beton kokoh, itu sudah menjadi sebuah keyakinan, makin kuat lagi akhirnya menjadi tekad. Ya, itu proses di otak tuh gitu. Ya. Nah, lahirnya kekuatan ingatan ini tergantung di hati kita tingkat emosinya. Ya. Tadi itu kan sahabat itu, coba bayangkan. Ya. Emosinya itu digambarkan oleh Imam Nawawi. Sedekahnya diambil anaknya, marah dia. Sampai fakhasamtuhu, sampai terjadi perdebatan, sampai oleh anaknya dibawa untuk menyelesaikan ini kepada Nabi SAW. Ini marahnya sudah berat. Ya. Juga bagaimana emosinya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, semangatnya begitu tinggi, sampai dia mau memberikan hartanya itu 2/3, padahal dia punya ahli waris. Ahli waris anak putri satu-satunya itu dapat 2/3 harta. Harusnya gitu jatahnya. Ya. Kalau menurut Al-Quran, satu anak putri dapat 2/3. Ini 2/3 mau disedekahin. Nah, cuma Rasulullah tidak membantah dengan ayat. Ya. Tapi karena apa? Karena semangatnya itu bukan semangat tidak mau memberikan ahli waris, tapi semangat melakukan kebaikannya itu. Nah, ini emosinya ini luar biasa. Melakukan kebaikannya itu. Ya. Inilah yang ternyata dalam ilmu otak itu, ya, di mana sebuah keyakinan, kemauan, sampai tekad dan menjadi sebuah tindakan, itu lahir dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, bermula dari emosi kecil-kecilan, ada lompatan-lompatan listrik, sampai emosinya makin kuat, akhirnya terjadilah jembatan penghubung dari otak kiri ke otak kanan. Itu. Ya. Makanya ya kembali lagi ya kita lihat di sini. Karenanya kita perhatikan ya, pentingnya sebuah emosi ini ya lahir dari niat. Allah katakan coba di sini di ayat. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Allah katakan gitu. Di mana di bumi ini banyak ayat-ayat bagi orang yang yakin. Maksudnya apa? Supaya dalam melihat ayat ini, proses kamu tidak cuma sekedar menjadi memori dan ide, tapi lihatlah ayat itu dengan akal dan emosi ini, sehingga menjadi sebuah keyakinan. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Cermati, pahami tiap kejadian itu ya dengan sebaik-baiknya, ya, dengan akal, pikiran, emosi kita itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga hadirkan emosi kejiwaan kamu, karena di dalam jiwa kamu itu juga banyak ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Banyak ayat-ayat yang bisa kamu petik di sana. Nah, coba kamu lihat dengan mata hatimu. Afala tubsirun, apa kamu nggak ngelihat? Nah, dalam jiwa ini yang ngelihat ini mata hati. Artinya emosi kita itu dihadirkan lagi, mencermati ayat-ayat yang ada. Kenapa kok saya gagal terus sih? Ya. Kenapa kok tiba-tiba rezeki ini datang mendadak? Ya, kenapa kejadian jadi gelap begini, jadi nggak jelas? Ya. Coba hadirkan mata hati itu. Ya. Kalau nggak dihadirkan mata hati yang pakainya otaknya, ya, atau kemudian dia tidak mencermati experience pengalaman dia masa lalu, artinya dia akan terus melakukan kesalahan. Wafis sama iriskukum. Aduh. Nah ini kan ya dari ayat yang kamu lihat di muka bumi yang menghadirkan
kebacaan kamu menjadi sebuah keyakinan, kamu bisa melihat itu siklus sebuah perjalanan, ya, dan kamu bisa melihat kapasitas kamu, ya, kapabilitas kamu, karena kamu lihat dengan mata hati kamu bisa membaca bahwa rizki itu ada di langit. Ya. Banyak orang yang capek nggak bisa membaca ini, rizki ada di bumi. Ya. Nah, coba baca yang Allah katakan rizki itu ada di langit. Nah, bagaimana mengejar rizki yang ada di langit? Nah, ini kan semuanya dengan kacamata batin. Ya. Pemahaman tidak cuma modal batin aja, tapi pemahaman dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, menghadirkan pengalaman-pengalaman tersebut, akhirnya memberikan kesan yang mendalam, kita bisa membaca step by step sebuah kehidupan. Nah, saya ingin lanjutkan ya di sini. Makanya, Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik dalam memahami niat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ya, dalam hadisnya disebutkan, ya ini dari pertemuan kita yang kedua kalau nggak salah ya, kita menekankan bagaimana kita perlu memahami yang namanya hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Ya, perhatian terhadap hati ini begitu penting. Karena hati ini menentukan nanti baik buruknya perilaku kita. Gitu. Makanya Al-Qur'an menyebutkan inna fi dzalika ladzikra. Bahwa semua ayat-ayat itu menjadi akan banyak mendapatkan peringatannya. Kita bisa mendapatkan peringatan itu dengan baik. Siapa yang, dari mana kita bisa dapatkan? Liman kana lahu qalbun. Kalau dia punya hati. Ya, disinilah ya para ilmuwan ya belakangan memahami bahwa antara hati dengan otak mana lebih penting? Hati. Dan Rasulullah SAW sudah menyebutkan jauh-jauh hari perhatian sama hati. Karena kehidupan seseorang itu mulai dilihat ada ketika jantungnya berdetak, otaknya belum berfungsi. Dan seorang itu juga ya meninggalkan dunia walaupun otaknya sudah nggak berfungsi, tapi kalau jantungnya masih berdetak, itu masih hidup. Ya. Makanya perhatian sama hati lebih utama dibandingkan perhatian sama otak. Dan Allah katakan, inna fi dzalika la dzikra. Betul-betul akan bagaimana kita bisa mendapatkan pelajaran, ilmu, kalau hati ini hidup. Gitu. Ya. Lalu dia jaga itu pendengaran dan dia amati penglihatan itu. Dia siap bersaksi terhadap semua kejadian matanya itu. Dia hidup. Tapi itu semua bisa hidup kalau hatinya hidup. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya ya, kita perhatikan kenapa Al-Qur'an itu selalu berbicara ya hal-hal ini. Karena ini semua dalam rangka menghidupkan hati. Coba yang pertama kita lihat. Saya gedein ini ayatnya. Bagaimana ketika kita membaca Al-Qur'an, Allah katakan Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan matani. Dia Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya ini adalah ayat-ayat yang terbaik, kata-katanya yang berulang-ulang. Lalu bagaimana hatinya itu hidup? Taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Hati itu menjadi hidup saat membaca Al-Quran. Ketika membaca, terjadi gemeter hati itu. Ya. Hidup bulu romanya gitu. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Kemudian hatinya, kulitnya itu ya summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikr. Kemudian hatinya kulitnya itu menjadi tenang setelah dia zikrullah. Itu satu.
Bagaimana hidayah hadir kalau kita membaca ayat-ayatnya itu dengan emosi. Nah yang kedua, misalnya kita nggak membaca di dalam Qiyamul Lail, Allah katakan wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Qiyamul Lail lagi sholat malam tahajud, ya ngajilah sampai terjadi tabatul. Apa itu tabatul? Nangis bercucuran. Tabatul. Gak cuma keluar sedikit air mata, tapi sampai bercucuran. Itu tingkat emosinya dalam membaca ayat-ayatnya. Saat dia itu qiyamul lail, saat itu hadir emosinya. Atau ayat lain, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Ya. Orang-orang yang takut kepada Ar-Rahman, lalu dia hadir kepada Ar-Rahman dengan hati yang penuh taubat. Nah, orang tua kita Ibrahim alaihissalam itu menjadi imamnya manusia, menjadi bapaknya para nabi. Kenapa di antara kelebihan Ibrahim alaihissalam dikatakan inna Ibrahim lahalimun awwahun munib. Ibrahim itu orang yang sangat lembut hatinya, awwah. Awwah ini gampang nangis. Munib, mudah taubat. Gitu. Ya. Makanya Rasulullah ya tidak mau diamin kalau ada orang yang mudah nangis, karena itu bagus, hatinya seger. Ciri orang yang keras hatinya susah nangis. Ya. Nah, kalau biasa nangis itu bagus. Nah, bagaimana menghadirkan supaya hati ini punya emosi? Ini ayatnya, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Bisa nggak kita menghadirkan suasana hati kita ini selalu membutuhkan Allah. Kadang-kala dalam perjalanan hidup kita lebih cenderung ya suka lupa. Jadi yang kita butuhkan hamba-hambanya, manusia juga. Kebutuhan kita bukan kepada Allah lagi ketika sedang sulit-sulitnya, larinya kepada manusia. Ya. Lagi mentok-mentoknya punya masalah, larinya ke manusia. Padahal larinya ke langit aja selesai, karena rezeki ada di langit gitu. Ya. Nah, menghadirkan emosi ini. Ya. Coba kita lihat para nabi. Ya. Para nabi itu, ya kenapa mendapat mukjizat bantuan dari Allah? Karena emosinya tingkat tinggi. Ya. Di sini, ya di dalam surah Al-Qamar, ya disebutkan, ya fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Ini digambarkan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dia berdoa kepada Tuhannya. Doanya sederhana. Ya Allah, aku kalah. Bela aku. Turun langsung. Fafatahna abwabas sama'i bima'in munhamir. Yufajjarna al-arda uyunan faltaqal ma'u. Ya, faltaqal ma'a ala amrin qad qudir. Lalu kemudian terbuka pintu langit, turun air hujan, terbuka bumi, keluar itu pancuran air. Bertemu dua air dari atas dari bawah. Itu kenapa? Karena emosi doa sang Nabi. Aku kalah ya Allah, bela aku. Turun. Dalam perang Badar juga begitu. Rasulullah sampai sujud nggak bangun-bangun. Ya Allah, kalau pasukan ini kalah, kamu nggak akan disembah selama-lamanya. Emosi. Turun malaikat 5.000. Gitu. Emosi ini yang mau dibangun ketika kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emosi khusyuk. Ya. Karena begini intinya, ya kembali lagi kepada ilmu otak nih. Ya. Kemarin sudah kita angkat, ya bahwa yang berfungsi otak sadar kita ini cuma 12%. Otak nggak sadarnya ini 88%. Yang mempengaruhi, yang membentuk perilaku kita ini otak bawah sadar ini, pikiran bawah sadar ini. Inilah yang dikatakan Al-Quran, liman kana lahu qalbun. Ya. Bagaimana semangat kita sebenarnya di ikhlasun niat, di ihdarun niat, Imam Nawawi ingin mengajarkan kepada kita supaya kita menciptakan sebuah perilaku. Kalau orang sekarang pikiran bawah sadarnya itu banyak yang benarnya. Kebiasaan, ya.
kita ini kalau belajar apa misalnya bawa kendaraan, mobil, motor, lalu sudah 10 tahun, 20 tahun kita nggak bawa mobil, bisa nggak setelah itu bawa mobil? Bisa. Kenapa? Karena saat kita bawa mobil, itu sudah menjadi jembatan di otak kiri dan otak kanannya itu. Dia sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nggak akan hilang kalau sudah ada jembatan kiri ke kanannya itu. Kapanpun nggak akan hilang. Ilmu-ilmu, skill walaupun sudah lama ditinggalkan, kalau sudah terjadi jembatan nggak akan hilang. Anda baca Al-Fatihah sembari ngantuk-ngantuk juga nggak akan hilang karena sudah jadi jembatan itu. Ya. Gitu. Ya. Cuma kalau Al-Fatihahnya semakin direnungi, menghadirkan emosi, dia akan memberikan inspirasi baru, menambah kekuatan keyakinan. Jadi kebiasaan, emosi, perasaan, keyakinan, nilai-nilai hidup, ini pengalaman kita kalau lagi kecil itu, kita mendapat tekanan, ya, itu menjadi karakter. Maka anak-anak yang trauma karena peperangan, karena bencana, itu menjadi karakter. Nah, itu perlu dihilangkan emosi itu. Diganti dengan emosi yang baik. Kalau enggak, karakternya akan buruk. Kalau sehari-hari kita lebih banyak keasikan, ya, nonton film kah, ya, bisa menangis di situ, terbangun emosi, akhirnya menjadi karakter kita nanti di situ. Ya. Kita membaca buku, lalu kita bisa tertawa, menangis, jadi emosi, jadi karakter kita di situ. Nah, Imam Nawawi ingin menekankan di bab pertama ini, cobalah melihat, mendengar sebanyak-banyaknya, lalu hadirkan emosi, karena ini dalam rangka membangun pikiran bawah sadar kita. Nanti dalam kondisi apapun, ya, yang akan keluar refleksnya kita itu dari sini, dari pikiran bawah sadar. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa adalah Anda memperbanyak ini pikiran bawah sadar. Ya. Karya-karya besar kita akan punya kapal dengan secanggih-canggihnya. Kalau kita banyak punya knowledge, banyak punya pengetahuan, banyak punya experience, banyak punya pengalaman yang canggih-canggih, jadilah amal solehnya canggih. Ya. Kalau sehari-hari itu nggak dibangun, ya, dari 0 sampai 60 tahun, berpuluh tahun, duduk kurang banyak ilmu, ya udah amalnya juga segitu. Sekelas sampan gitu. Ya, atau sekelas getek. Karena nggak ada dia mau membuat yang lain, nggak ada experience yang nggak ada alam bawah sadarnya. Ya. Makanya di sini diperlukan untuk ketika kita menghadapi situasi sehari-hari kita itu, diperlukan setiap hari itu membaca Al-Quran, renungan, diperlukan kita sholat malam, nangis, cuman jangan sholat malam nggak nangis, jangan sholat malam nggak hadir emosinya, kalaupun nggak bisa nangis, paling nggak hadir lah emosinya itu. Ya. Karena ini dalam rangka memperkuat alam bawah sadar kita. Dan itu menentukan perilaku kita 88%. Gitu. Nih, ini pikiran bawah sadar ini. Ya. Ya. Bagaimana pikiran bawah sadar itu, ya, ini di otak bagian kanan karena emosinya di situ. Ini mengendalikan saraf motor, jadi gerak refleks. Kita kadang-kadang ketika dapat tugas tiba-tiba mencret, sakit perut gitu, karena pengaruh ke organ pencernaan gitu. Tiba-tiba kita deg-degan, ya, nafas tersengal-sengal gitu. Ya, karena apa? Karena kita punya pengalaman dulu, ya, takut atau punya pengalaman sedih ketika diminta untuk tampil, pengalaman panik ketika membawa kendaraan, gitu. Itu pengaruh nih. Ini terjadi di otak bawah sadar ini. Ya, tapi kalau itu semua kita bangun dengan bahagia, enjoy hidup itu enjoy. Nah, kalau banyak nilai-nilai positif lewat tilawah kita, lewat apa yang kita dengar, terus dengan pencernaan yang positif, cara pandang yang baik, ya, ini akan membentuk alam bawah sadar ini. Inilah yang akan mengendalikan saraf motorik. Nanti itu gerak-gerak refleks kita itu. Ya.
Ya kayak tadi ini mengemudi, ya walaupun sudah berpuluh tahun nggak pernah bawa mobil lagi, tapi masih bisa. Karena dia sudah menjadi jembatan. Nyanyi, main musik, melukis, olahraga, ya dia masih ingat main apa aja. Ya, berpuluh tahun Anda nggak pernah main bulu tangkis, main lagi bisa, tahu rumusnya gitu, tahu aturannya. Main bola nggak pernah berpuluh tahun, bisa. Ya, karena dia sudah menjadi jembatan antara di kiri dengan yang di kanannya. Ya. Menyimpan berbagai macam memori, ingatan semenjak kanak-kanak. Nah, sekarang ini bisa kita bangun dengan kita membangun emosi, membaca Al-Quran, hadis, buang semua pengalaman-pengalaman, emosi buruk di masa kanak-kanak dulu. Coba baca, cermati, apa yang buruk di masa lalu, buang, baca dengan tilawah dengan ayat ini, buang. Ya. Menyimpan berbagai macam memori tentang citra diri, positif maupun negatif, membatasi kehidupan tindakan manusia secara umum. Itu pentingnya sebuah alam bawah sadar. Pentingnya ihdharun niat, menghadirkan niat. Artinya dengan bahasa lain Imam Nawawi ingin mengajarkan kepada kita, bangunlah alam bawah sadar Anda, karena itu menentukan karakter tindakan Anda itu 88%. Ya, nasib Anda masa kini, masa depan ditentukan sebanyak mana ya Anda bangun alam bawah sadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.